3, 2, 1, close the santri. Biha. Teh Biha, ya ampun, terima kasih sudah mau diundang, sudah mau masuk ke podcast IT Lovers. Aman ya pokoknya. Gak nyangka bisa bergabung dengan anak. Gak nyangka gitu tuh, mau gitu tuh diajak apa sih namanya, bikin video. Biasanya kan kalau santri-santri yang lain pada malu. Nggak mau lah gitu tuh. Aku mah nggak bisa ngomong di depan kamera. Sempat terpikir seperti itu. Sampai gue berusaha kayak buat ya udahlah gue ini aja percaya diri. Iya, karena apa ya, sebenarnya aku rencananya bukan cuman Teh Biha, kan kemarin-kemarin ada Asri Telipa ya. Jadi pengen ngajak semua santri kita masuk ke podcast ini buat kenang-kenangan. Kan kita nggak tahu ya suatu saat nanti kita mau seperti apa gitu tuh. Kita akan bertemu lagi atau tidak gitu, benar kan. Siapa tahu aja kangen sama masa-masa di pondok terus buka ini. Ternyata ada muka gue loh gitu. Masuk YouTube cuy. Asik. Channel IT Lovers. Tapi sejauh ini seneng ya jadi santri Teh. Gimana rasanya? Luar biasa, alhamdulillah senang sekali, bersyukur sekali ketika dikasih kesempatan saya bisa mondok. Mantap. Karena sebelumnya belum pernah ya? Belum pernah, emang sih awal-awal itu sempet kayak nggak betah. Terus gue bisa nggak sih ya adaptasi, tapi setelah dijalanin ternyata alhamdulillah ya. Nyangka nggak bakal mondok di sini ketemu sama orang-orang gila kayak aku. Gak nyangka banget, gak nyangka. Dan dulunya emang gue nggak terbuka ini ya, maksudnya pendiam gitu tuh. Pendiam. Berhubung karena bertemu dengan dia. Enggak juga sih. Kan jadi kamarnya bukan sama saya, Anda bisa beradaptasi gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen mondok atau apapun jangan merasa nggak bisa beradaptasi. Iya benar, pasti bisa. Tapi aku nggak nyangka kalau Teh Biha ternyata nggak se-introvert itu. Iya. Aku kira aku introvert. Aku kira pendiam, kalem gitu kan pertama-pertama ngelihatnya kayak gitu. Tapi ternyata setelah kenal, ya ampun bobrok. Bobrok sudah melekat. Ya. Tapi jomblo ya? Ya insya Allah nggak selamanya. Enggak, maksudnya sekarang ya jomblo. Tapi kalau dikasih pilihan, misalkan Allah kasih jodoh, pengennya sama santri atau yang biasa aja bukan santri? Kalau boleh milih, lebih milih pengusaha misalkan. Santri tapi pengusaha, the best. Santri nu penting mah pengusaha los ya. Pengusaha terus apa? Santri juga iya gitu. Jadi kan double gitu. Enggak, ini mah beneran serius. Santri. Kenapa? Karena insya Allah lah kalau sama santri ya kita sefrekuensi, sepemahaman gitu. Terus ketika ada masalah dia larinya bukan ke yang lain tapi ke Allah langsung. Terus bisa apa ya? Setidaknya bisa membawa aku ke surganya gitu. Kalau boleh memilih ya. Tapi kan orang-orang biasa juga belum tentu ini bobrok juga. Iya sih, kesitunya mah enggak, cuma gimana ya, kalau bisa mah gitu, kalau bisa mah yang ngerti agama. Tapi kalau misalkan Teteh dapat jodohnya bukan santri tapi dia ngerti agama, nggak apa-apa. Kona'ah. Tapi ya diusahakan lah, minta sebanyak mungkin ya kan, kita sholat istikharah. Iya, istikharah, minta pokoknya terbaik ya. Iya. Kalau ternyata sampai sekarang aku belum kelihatan nih sinyal-sinyal mana ya jodohku gitu. Karena belum pernah sholat ya. Sholat lima waktu mah iya. Belum pernah bangun malam maksudnya. Belum pernah mengistikharahkan seseorang karena belum tahu nih lagi dekat sama siapa juga. Gitu. Tapi pernah ini nggak sih cinlok sama mamang-mamang di sini? Pernah. Anjir sumpah. Bukan cinlok sih, kayak guanya doang sih yang suka gitu tuh, kayak memendam perasaan diam-diam. Oh gitu. Gue pernah. Tapi kontekan pernah? Pernah. Sama Teteh, sama orang yang Teteh suka gitu, mamang di sini. Iya, dan secara nggak sengaja sih itu juga. Inisial dah. Jangan ketahuan. Atau nggak apa-apa inisialnya aja, ya Allah, R gitu. Siapa ya? Orang malu ya. Ya udah. Pernah. Tapi belum pernah cinlok. Belum, kayak misalkan gue nggak tahu dia suka jadian gitu. Enggak. Cuma kayak gue yang suka sama dia karena yang ngelihat dia orangnya ramah, terus ya tekun juga kan. Jadi kayaknya jodoh gue nih. Tapi ternyata tidak. Dia sudah bersama orang lain, guys. Sih. Berarti sekarang dia udah punya pacar ya? Bukan udah punya pacar, malah udah nikah. Ya.
Biha. Terbongkar sudah. Nggak tahu. Nggak tahu Oh sumpah. my god. Siapa sih Bi? Masa sih? Nggak tahu Bi. Ini siapa? Itu awal pandangan pertama ya waktu gua datang ke sini ngeliat dia. Masa nggak tahu yang udah nikah siapa? Aku tahu kan banyak yang udah nikah sama mamang di sini. Enggak hiji doang ya. Ih, Sama. Jadi. Tapi suka dukanya ada ya di pondok pesantren itu teh? Nggak Ada banget. Dukanya apa? Dukanya apa nih dari segi hal apa? Misal ada selek-selekan gitu. Kalau Karena rata kemarin aku nanya-nanya Lipa sih itu pasti pernah kayak gitu. Kalau selek mah nggak pernah ya. Paling nggak pernah? Nggak pernah kalau selek. Jadi kayak diem-dieman berhari-hari itu enggak. Paling kita enggak sih kayak misalkan nih, gue kayak dia ada sesuatu yang beda atau enggak dia bikin kesalahan, ya langsung ditegur aja gitu. Oh gitu. Kenapa ya? Nggak sampai kayak dia salah, misalkan lu salah nih ya, terus gue diemin. Nah diem-dieman tuh enggak sih, nggak sampai kayak gitu. Oh gitu. Cuma kita langsung cara ditegur kenapa nih gitu. Tapi kalau keluarga teteh nonton gimana nih? Nah, saya hello. Mah aku masuk podcast bareng dia. Ya. Kalau Risti sendiri kumaha tuh soal percintaannya kumaha? Apa? Enggak ada, aku enggak ada masalah apa-apa kalau masalah percintaan. Coba kasih tips sama teman-teman gimana sih jadi orang yang apa ya? Se-excited itu, maksudnya kelihatannya seneng aja, bahagia aja gitu. Bersyukur sih. Bersyukur. Selain bersyukur. Selain bersyukur apa ya? Ya jadilah diri sendiri udah. Kan pasti orang itu ada titik sedihnya Iya gitu. pernah, tapi aku nggak pernah kayak nunjukin sedih aku. Nggak pernah melihatkan gitu. Nggak pernah memperlihatkan kesedihanku. Sebenarnya sedih mah, kayaknya paling sedih tuh gue deh. Gue pokoknya paling hancur deh daripada orang-orang. Kalau diceritain. Iya kalau diceritain gitu. Coba pernah nggak sih lu cerita sama satu orang yang lu Ini sebenarnya podcastnya siapa sih? Oh iya ya, Podcast siapa ini? Kenapa aku yang dari ditanya-tanya? Kita gantian ya. Tapi dari berapa saudara? Aku 6 bersaudara dan aku anak pertama. Anjir. Percaya nggak? 6 Berarti bersaudara punya adik? guys. 5. Wah parah. Paling kecil Paling kecil itu sekarang kelas 2 dia. SD. SD, masih SMP. Berarti jadi tulang punggung keluarga. Harus kuat. Si anak pertama harus kuat ya. Gimana rasanya jadi anak pertama teh? Wah, luar biasa sekali ya. Dituntut harus dewasa, dituntut harus mengalah, dituntut harus kayak kita itu harus jadi contoh terbaik gitu. Role modelnya buat adik-adik. Tapi pernah punya masalah hidup nggak teh? Pernah banget, sering banget malah. Sampai down pernah nggak? Sering banget. Sering Kok banget. sering? Sampai down banget pernah. Pernah mau bunuh diri? Gila enggak. Gue enggak sepasrah itu, enggak. Cuma ada titik gue kayak ya Allah pengen nyerah udah sih gitu. Emang apa masalahnya? Pertama yang ya kayak sekarang yang gue hadapin kayak masalah skripsi gue yang nggak kunjung. Lagi ini ya sekarang lagi. Iya, skripsian gue nggak tau. Ya ada aja lah sentilan-sentilan omongan dari orang, tapi kan mereka nggak tahu proses kita kayak gimana. Gitu. Bener. Terus selain itu gue pernah proses patah hati itu juga sih yang pernah gue alamin, yang bikin gue down banget gitu. Tapi kalau selama mondok pernah down gitu? Pernah. Masalah apa? Selama mondok? Selama mondok kan Pernah. Di pondok? Iya di pondok pernah. Kenapa tuh? Gue kayak susah banget buat memahami suatu pelajaran. Kayak misalkan kayak kita kan mondok, kita ngaji kan, kita kayak amil segala macam, dan gue tuh ngerasa gue susah banget. Dan di sini kan pakai bahasanya bahasa Jawa Serang ya. Iya. Itu tuh gue kayak nggak percaya diri sama temen-temen yang emang udah dasarnya mereka Jawa punya basic ya, bisa Jawa. Itu gue bener-bener kayak ada. Tapi kan ada Sunda juga, diteranginnya Sunda. Iya diterangin Sunda, cuma kan gue maksudnya nggak terbiasa dengan dua bahasa itu, Jawa dan Sunda gitu. Karena kan emang kecil sekolah di Jakarta, jadi pakai bahasa Indonesia. Di Jakarta? Iya gitu. Jadi Sunda juga nggak ngerti, kurang nggak ngerti. Ini aku Sunda ngerti Enggak, sedikit-sedikit, dan itu pun Sunda kasar paling yang biasa teman-teman aing dia iya. gitu. Gacir gitu. Enggak kayak gitu kita. Pernah punya pengalaman horor nggak sih teh selama di pondok ini? Pernah. Beneran? Pernah. Aku kenapa tuh? Waktu itu ceritanya gue pengen apa ya, ke kamar mandi, dan di situ posisinya waktu itu di Kobong pada pulang. Teteh doang sendiri di sini? Iya, di atas. Sendiri? Enggak, di atas, maksudnya di kamar gua di Kobong gitu, di atas gua doang sendiri. Situ mereka posisi pada pulang. Gitu, sekitar jam 2. Tidur sendiri berani loh. Kalau sendiri gue berani sembari dengerin musik gitu, pakai headset. Tapi pikiran mah traveling gitu. Pikiran traveling. Terus udah gitu jam 2 gue malah ke kamar mandi bawah tuh kan.
kayak berasa ada yang kayak bayangan-bayangan gitu tuh, bayangan-bayangan lewat, terus kayak di kamar mandi tuh nggak tahu kenapa kayak hawanya tuh beda aja gitu. Spot yang paling serem di sini Kamar mandi. kamar mandi ya? Yang keempat ketiga. Emang sih rata kayaknya kalau aku nanya kayak gitu ke setiap santri kayaknya emang sih iya Terus benar. kayak kemarin juga gue mandi sama si Firda. Kata si Firda itu ada yang manggil, kita mandi berdua itu Mbak Deisa, ada yang manggil. Terus kayaknya udah harus gitu, dikasih backsound yang terus udah gitu, teh ada yang manggil nggak sih teh? Kok kayak ada yang manggil? Apaan dah, orang nggak denger, cewek teh, masa sih? Terus gue tanya tuh, teh Holila datang, si Nanda datang, udah sebelumnya udah ke kamar mandi belum? Enggak, nggak kamar mandi. Terus itu suara siapa? Dari situ kita temen-temenan, maksudnya ada yang mau pipis minta anterin gitu, iya, BAB minta anterin gitu sih. impian teteh ke depan apa? Cita-cita deh, cita-cita deh. Pasti jadi guru sih, cita-cita. Jadi guru. Iya, guru yang emang bisa mencerdaskan anak bangsa ini. Dan untuk jangka panjang gue pengen punya sekolah. Wih nih, Ya, gue pengen punya sekolah sendiri. yayasan apa Ya, gimana? sekolah yayasan bikin sendiri dan itu di bawah naungan gue gitu. Asik, amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Terus Dari sekarang belajar dari sekarang, makanya giat belajar. giat jangan males, rebahan aja gitu. Jangan sampai pas disuruh baca sama Abi gitunya ugak mogok di tengah jalan. pengalaman saya. Gila sih. Teh pesan-pesan buat yang nonton video ini. Buat yang nonton ya jangan lupa komen, like, and subscribe dulu. Pesan-pesannya ya buat kalian pokoknya yang lagi mondok ataupun yang belum mondok, terus semangat belajar. Dan kalau yang udah mondok, please jangan sia-siain waktu kalian cuma buat rebahan doang, karena sia-sia banget. Bener sih, karena pengalaman pribadi. kerasa banget sama aku teh. Karena emang itu nanti kan bukan buat kita ke depan gitu, buat masa depan ilmunya gitu. Jadi jangan Dari kita, sia-siain. untuk kita. Oleh kita gitu. Betul. Semangat. Cayo, Jangan cayo. lupa like, comment, and subscribe. Klik lonceng biarin tahu notif terbaru dari apa? Itil. Itil lovers ya. Lovers. Itil lovers guys. Bye. See Assalamualaikum. you next See you time. next time. Waalaikumsalam.